Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan syahrus siyami lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Puja dan puji syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat hidayahnya pada kita bersama. Hingga di bulan suci Ramadan penuh barakah ini, Allah senantiasa panjangkan umur kita dan senantiasa menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan ke hariban junjungan kita Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa konsisten dan konsekuen menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah dalam hidup dan kehidupan kita dan mendapatkan syafaatnya yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, adapun judul tausiah ataupun ceramah singkat pada kali ini yaitu akan pentingnya cinta ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah taala. Maka kita hidup di muka bumi ini, apapun profesi kita, jabatan kita, status sosial kita, hendaklah kita landaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin dan manusia, dua golongan makhluk inilah nanti diminta oleh Allah taala pertanggungjawaban. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Sesungguhnya kebanyakan dari penghuni neraka itu adalah dari golongan jin dan manusia. Maka ibadah ini artinya secara bahasa adalah pengabdian atau penyerahan diri kita secara totalitas kepada Allah Ta'ala. Ibadah secara universal, bukan hanya sekedar memegang tasbih, bukan hanya sekedar naik haji umrah, tapi dimanapun saja dia berada, hendaklah ia ibadah kepada Allah Ta'ala. Landasan segala amal ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah itu harus dilakukan dengan baik dan benar. Syarat-syarat ibadah yang benar, pertama, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu amal ibadah tanpa diniatkan karena Allah taala tidak akan mendatangkan suatu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadah yang kita lakukan di muka bumi ini, semuanya lillahi taala. Salat lillahi taala, wudu lillahi taala, haji umrah lillahi taala. Bahkan hidup dan mati kita, pola hidup kita lillahi taala. Maka inilah penting sekali peranan niat karena Allah. Yang kedua, lakukanlah dengan khusyuk. Dengan betul-betul khusyuk, konsentrasi, mengetahui amal yang kita kerjakan. Kita melaksanakan suatu ibadah, hendaklah khusyuk. Jangan bermain-main. Jangan mensepelekan ibadah tersebut. Jadi khusyuk artinya konsentrasi, ingat apa ia kerjakan menghadap pada Allah. Yang ketiga adalah berdasarkan syariat Al-Quran dan Al-Hadis. Apa yang dikatakan Al-Quran dan Al-Hadis, maka kita lakukanlah, kita laksanakanlah. Suatu amal ibadah tanpa ada dasar dari Quran dan Al-Hadis, maka akan ditolak oleh Allah dan Rasulnya. Contohlah bagaimana Rasulullah beribadah. Contohlah bagaimana Rasulullah salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yang keempat adalah suatu ibadah yang benar adalah dimaknai. Hakikat dari ibadah tersebut harus kita ambil. Syahadat itu hakikatnya adalah memperkuat tauhid kita. Salat hakikatnya adalah membersihkan jiwa kita agar terhindar dari perbuatan fahsya wal munkar. Puasa membersihkan jiwa dan raga kita. Zakat membersihkan harta kita. Haji membersihkan perjalanan hidup kita selama hari ini. Mungkin penuh dosa dan noda. Hanya Allah yang maha tahu. Andai kata Allah buka dosa-dosa kita, mungkin kita malu siapa sebenarnya diri kita. Maka bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan amal ibadah Allah Ta'ala.
Ibadah itu harus mempunyai capaian-capaian ataupun mendapatkan suatu yang harus senantiasa kita jalankan dalam hidup dan kehidupan. Yang pertama, ibadah itu mendatangkan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah taala. An ta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seolah-olah ia beribadah pada Allah taala, melihat Allah taala. Tapi apabila dia tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah lah yang maha melihat. Maka orang yang beribadah adalah merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah mendapatkan ketenangan batiniah. Orang yang beribadah, insya Allah hatinya akan tenang. Hatinya akan bergantung kepada Allah Ta'ala, tawakal kepada Allah Ta'ala. Wala khawfun alaihim walahum yahzanun. Wa abshiru bil jannati allati kuntum ta'adun. Orang yang benar-benar imannya pada Allah Ta'ala, mereka itu tidak pernah merasa takut dan merasa sedih, karena ia harap kepada Allah Ta'ala dan balasan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah, marilah kita cinta ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbulkanlah rasa cinta kita ibadah, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia ini umurnya sangatlah pendek sekali. Hanya Allah yang mengetahui umur kita. Mungkin saja ini Ramadan terakhir bagi kita, maka kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun saja berada, ibadah senantiasa kita tingkatkan, kita laksanakan. Apakah di kantor, di sawah, di ladang, apapun profesinya, ibadahlah landasannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Allah bentuk hati kita, pikiran kita menjadi hamba la'allakum tattaqun, hamba yang bertakwa. La'allahum yarsudun, la'allahum tashkurun, menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat umur. La'allahum yarsudun, menjadi hamba yang cerdas dalam menyikapi hidup dan kehidupan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.